Hah, kenapa sih dia milih jurusan informatika? Mentang-mentang nilai rata-ratanya tinggi. Dia so pede banget bisa lolos di jurusan informatika. Kalau gagal aja baru tahu rasa. Pokoknya aku harus gagalin biar dia nggak lolos di jurusan informatika. Dan buka kesempatan besar biar aku lolos di jurusan itu. Oh gitu, semoga kita berdua keterima deh. Amin ya. Iya. BTW aku lapar, ayo ke kantin. Ayo deh, aku juga lapar nih. Ups, itu kenapa laptopnya Zafira diotak-atik sama Zara? Wah, kayaknya ada yang gak beres nih. Rekam ah. Zirli. Zirli, hari ini kita mau open SNBP tahu. Oh iya, hampir aja lupa. Ayo kita coba cari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga aku lulus Amin. jurusan kedokteran. Coba cek Zir. Zuf, Ih, kamu keren banget sih Zir. Akhirnya kamu lolos di jurusan kedokteran. alhamdulillah. Kamu gimana? Oh iya, aku cek dulu. Wah, kamu juga lolos, Zuf. Bener Zir. Masa ada salah data sih? Kemarin tuh aku milihnya tuh teknik informatika. Kenapa sekarang jadi peternakan? Oh iya ya, kok bisa sih? Masa sistemnya error sih? Sabar, kita tanya Pak Febrian dulu deh. Ya. Sabar ya. Loh, Sal, kamu kenapa? Nih, lihat nih. Kemarin si Zafira itu daftar jurusan teknik informatika. Kok di sini malah jadi peternakan? Apa sistemnya error? Gak mungkin kan? Kayaknya nggak mungkin sih, tapi kalau sampai sistemnya error, itu udah keterlaluan banget sih. Tapi kita coba bantuin kamu ya. Yaudah, kita sekarang ke BK aja yuk. Ayo. Yuk. Banyakan gaya sih, baru aja aku curangin, udah mewek. Aku lumayan lega sih, soalnya satu saingan aku berkurang. Ini sih Pak. Wah, ada apa nih rame-rame? Jadi gini Pak, terkait pengumuman SNBP, saya baru saja mengalami kejadian yang dulu. Pada pendaftaran SNBP ini, awalnya saya memilih di jurusan teknik informatika. Tetapi pada saat pengumuman muncul, menjadi masuk di jurusan peternakan. Memang sih Pak, sebelum finalisasi data, saya lalai tidak mengecek kembali datanya sudah sesuai atau belum. Yang saya khawatirkan itu ada orang yang punya niat jahat ke saya Pak, untuk mengganti jurusan saya. Bagaimana ya Pak kira-kira solusinya? Waduh, kok bisa sih? Yaudah, lain kali kalau ada kayak gini lagi tuh dicek lagi ya. Bukan tentang hal ini doang, hal lain juga perlu dicek lagi supaya yang terjadi sekarang itu nggak terulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
kamu serius? Jadi gini, sebulan yang lalu, tepatnya itu 3 hari sebelum penutupan SNBP ZAF, aku lihat Zahra itu gerak-geriknya aneh. Terus dia itu kayak gitu tuh dalam keadaan kelas kosong gitu loh. Dan dia itu buka-buka laptop kamu. Tapi sebelumnya dia udah minta izin belum ke kamu kalau mau buka laptop kamu? Belum tahu, belum izin. Nah itu Pak, itu kayaknya harus dipastikan lagi. Soalnya saya yakin pasti itu kelakuan Zahra pada saat itu sangat berkaitan dengan kasusnya Zafira saat ini. Nah saya juga punya rekannya Pak. Saya punya bukti juga, nah, saya nggak merekam. Ya, baik, terima kasih ya bukti yang udah Sanas berikan kepada saya. Mungkin nanti saya akan konfirmasi ke Zahranya langsung. Nah, untuk Zafira, semoga yang tahu ya mengenai permasalahan saat ini, nanti Bapak akan coba untuk mengatasi masalah ini. Baik Pak, terima kasih. Zah, bangun. Kamu dipanggil Pak Febrian, sekarang suruh ke ruang PK. Ngapain sih? Yaudah sih, ikutin aja. Sekarang. Oke. Jangan tanya deh. Nah, tolong jawab pertanyaan Bapak ini kan. Apa kamu sudah tahu mengenai kabar buruk yang menimpa Zafira? Nah, sebelum kamu mengakuinya, apakah perlu Bapak kasih video? Video? Sepertinya enggak Pak. Aku yakin. Aku yakin. Lalu ini apa? Sana? Itu videonya dari mana, Pak? Aku nggak pernah ngelakuin hal seperti itu. Pasti videonya direkayasa deh, Pak. Direkayasa? Baiklah, jika kamu belum jujur, Bapak akan langsung tanya ke temanmu Sanas. Sanas, silakan masuk. Sanas, video yang kamu tunjukkan ke Bapak itu apakah benar video rekayasa? Loh, itu nggak benar Pak. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya sendiri, Zahra itu sudah membuka akun Zafira tanpa izinnya. Bahkan bukti video ini sudah cukup jelas harusnya. Bagaimana Sarah? Apakah Bapak perlu panggil orang tuamu buat menyelesaikan masalah ini? Jangan, Pak. Tolong jangan. Memang benar di dalam video itu ada saya di situ. Dan saya juga telah membuka laptopnya Zafira tanpa seizinnya. Lalu apa yang kamu lakukan di laptopnya si Zafira itu? Saya mengubah data jurusan pendaftaran SNBP-nya Zafira, Pak. Saya mengubahnya menjadi jurusan peternakan. Kenapa kamu tega sekali? Zafira kan itu temanmu. Karena saya iri, Pak, dengan Zafira. Dia selalu mendapatkan nilai yang bagus. Sedangkan saya tidak. Saya takut kalah saing dengan Zafira untuk lolos dalam jurusan yang saya pilih, yaitu teknik informatika, sama seperti Zafira, Pak. Nah, rezeki itu udah ada yang ngatur, udah diatur sama Allah SWT. Jika nilaimu kurang maksimal untuk mendaftarin teknologi informatika, kamu kan bisa menggunakan tes lain, tes tertulis. Dengan itu, kamu itu pasti harus usaha dengan giat supaya nantinya itu nilai kamu maksimal dan bisa masuk ke teknik informatika. Baik, Pak. Saya mengakui saya salah. Saya menyesal atas perbuatan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, sekarang kamu harus minta maaf kepada teman-temanmu yang telah dirugikan oleh kamu. Baik, Pak. Zaf, aku minta maaf ya, karena perbuatanku kamu jadi masuk ke jurusan yang sama sekali kamu gak minat. Aku sangat menyesal. Sebenarnya aku masih sakit hati sih Zah, tapi insya Allah pelan-pelan aku bakal maafin kamu kok. Kasihan tahu orang yang udah berusaha semaksimal mungkin malah kamu jatuhin gitu aja. Iya, Zaf. Sekali lagi aku minta maaf ya. Sarah, karena kamu telah melakukan kesalahan yang mungkin merugikan temanmu, Bapak bakal skor kamu 1 bulan. Nah, ini buat pelajaran kamu juga Sarah, supaya kedepannya nggak seperti ini lagi. Baik, Pak. Jika memang itu konsekuensinya, saya tidak keberatan. Oh, ini orangnya.
yang ganti jurusan temennya sendiri buat dia masuk jurusan yang dia pengen. Udah dong, kan dia udah minta maaf juga. Demi Zam, saya perbuatannya. kamu kira maaf dari dia cukup buat kamu? Gak usah ketawa. Udah, Al. Kita nggak tahu maksud kamu gimana. Zahra juga udah menyanggupi konsekuensinya. Udah ya, ini masalah udah clear, gak usah dibahas lagi. Zafira udah maafin juga atas kesalahannya Zahra. Udah deh, mending kita balik aja ke kelas, masalah udah clear. Gak usah dibahas lagi. Males gue liat mukanya.